41. Mentari pagi mulai terbit. Anissa bangun dengan tubuh yang masih lelah. Bagaimana tidak? Semalam setelah kepergian Raihan dan asistennya, Anissa menata kembali barang-barang yang Raihan belikan untuknya. Anissa juga membersihkan lagi kamar itu. Nasi goreng yang dia beli pun akhirnya tidak dimakan karena tubuhnya yang sudah lelah membuat dia tertidur tanpa makan malam atau sekedar membersihkan tubuh lagi. Anissa bangun dan langsung membersihkan tubuhnya. Setelah itu, Anissa keluar untuk membeli makanan. Setelah membeli makanan di sebuah warteg, Anissa kembali ke kosannya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Anissa berangkat bekerja setelah menyelesaikan sarapannya. Kan jalan kaki gini enak. Gak harus buru-buru berangkatnya. Terus bisa hemat ongkos lagi. Gumam Anissa. Sesampainya di kantor, seperti biasa Anissa mulai mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan Raihan baru datang ke kantor setelah jam makan siang selesai. Raihan masuk ke ruang kerjanya dan melihat Anissa yang masih merapikan rak bukunya. "Selamat siang Tuan," sapa Anissa. "Sudah makan?" tanya Raihan. "Sudah Tuan," jawab Anissa. "Bagaimana tidur semalam? Nyaman?" tanya Raihan lagi. "Alhamdulillah nyaman Tuan. Terima kasih untuk barang-barang yang sudah Tuan berikan pada saya," ujar Anissa. "Ya, sama-sama," ucapnya. Saat Raihan baru duduk di kursi kebesarannya, pintu ruangan itu diketuk dan terlihat Randy masuk ke dalam. "Permisi Tuan, ada yang ingin bertemu," ujar Randy. "Siapa?" tanya Raihan. "Pak Handoyo, pemilik PT. Beliau bilang ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita," ucap Randy. "Tunggu saja di ruang meeting," ujar Raihan. "Baik Tuan," ucap Randy yang segar keluar dari ruangan bosnya. Tak lama kemudian Raihan masuk ke ruang meeting menemui Pak Handoyo. Dengan berbagai macam cara, Pak Handoyo meyakinkan Raihan agar bisa bekerja sama dengan perusahaannya. Raihan sebenarnya tidak berniat untuk bekerja sama dengan Pak Handoyo. Namun Raihan tetap menerima permintaan Pak Handoyo untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Bukan tanpa sebab, Raihan punya cara sendiri untuk melumpuhkan lawan bisnisnya sehingga dia berani menerima tawaran dari PT. "Baiklah, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas kesepakatan kerja sama kita. Semoga kerja sama kita bisa membawa perusahaan kita lebih maju," ujar Pak Handoyo seraya mengulurkan tangannya pada Raihan. "Sama-sama. Selamat bergabung bersama perusahaan RYN, Pak Handoyo. Semoga tidak ada masalah yang bisa menghancurkan salah satu dari kita," ujar Raihan. Pak Handoyo sedikit kaget dengan ucapan terakhir Raihan. Dia tidak tahu apa maksud dari perkataan tersebut. Namun dia berharap Raihan tidak mengetahui rencananya yang dikendalikan oleh seseorang di belakangnya. Yang Pak Handoyo pikirkan hanya sebuah keuntungan jika semua rencananya berjalan dengan lancar. Setelah kepergian Pak Handoyo, Raihan tersenyum sinis. Dia tahu apa maksud dari kerjasama itu. Sebelum menemui Pak Handoyo, Raihan lebih dulu menelusuri data diri orang tersebut dengan teliti. Orang itu sangat ceroboh sehingga sangat mudah diketahui data dirinya. Dan dia tidak memikirkan resiko yang akan dia dapatkan jika mencari masalah dengan Raihan. Berani-beraninya dia mengibarkan bendera perang, gumam Raihan sinis. "Randy, terus pantau pergerakan dia dengan teliti dan ingat kamu harus hati-hati. Jangan sampai pantauanmu terdeteksi oleh orang yang ada di belakang dia," jelas Raihan. "Baik Tuan. Sepertinya orang yang ada di belakang Pak Handoyo adalah orang yang sama dengan dalang dari kecelakaan Nona Cecil," ujar Randy. "Ya, kamu benar. Dia adalah orang yang sama. Dia sudah datang dengan berbagai kelicikannya," ujar Raihan. "Sepertinya, Tuan juga harus lebih menjaga Nona Anissa. Saya takut jika Nona Anissa juga menjadi targetnya," ujar Randy. "Itu tidak akan terjadi. Anissa hanya berstatus karyawan di sini, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kita dan orang itu," ujar Raihan. "Tapi dia pasti bisa melihat jika Tuan memperlakukan Nona Anissa berbeda dengan karyawan yang lain. Dan dia akan berpikir bahwa Nona Anissa adalah orang yang dekat dengan Tuan juga," ujar Randy.
Kamu benar juga. Kenapa saya tidak berpikir ke sana? Ujar Raihan membenarkan perkataan asistennya. Baiklah. Mungkin untuk sementara waktu ini saya akan menjaga jarak dengan Anissa. Tapi saya minta beri pengawal pribadi, untuk mengawal Anissa dari jauh. Titah Raihan. Itu lebih baik Tuan. Untuk mengurangi resiko pada Nona Anissa. Ucap Randy. Ya sudah. Kembalilah bekerja. Ingat perintah saya tadi. Ujar Raihan. Siap Tuan. Kalau begitu saya permisi. Pamit Randy. Sepeninggalan Randy, Raihan pun bangkit dan keluar dari ruang meeting dan kembali ke ruangannya. Maaf Tuan, kerjaan saya sudah selesai. Apakah ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan? Tanya Anissa. Tidak ada. Keluarlah dari ruangan saya. Ujar Raihan. Apa saya boleh membantu pekerjaan teman-teman saya? Tanya Anissa. Terserah kamu. Jawab Raihan singkat. Kalau begitu saya pamit keluar. Ujar Anissa yang kemudian melangkah keluar dari ruangan sang bos. Raihan melirik ke arah Anissa dengan ekor matanya. Dia menghembuskan nafasnya kasar setelah melihat Anissa menutup pintu ruangannya dari luar. Tumben dia cuek banget. Biasanya nyerocos mulu nyuruh ini itu. Dia lagi kesambet setan mana sih? Pikir Anissa. Bodoh amatlah. Mending cari Mbak Atika aja. Siapa tahu dia lagi butuh bantuanku. Gumam Anissa. Anissa menemui Atika di lantai bawah. Dia melihat Atika yang sedang kesusahan membawa alat-alat pembersih. Membuat Anissa langsung membantunya. Sini Nisa bantu Mbak. Ucap Anissa. Anissa. Boleh. Aku mau bawa ini ke belakang soalnya kerjaan udah beres di sini. Ujar Atika. Mereka berdua menempatkan alat-alat kebersihan itu setelah sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Masih ada pekerjaan lain gambar? Tanya Anissa. Udah beres semua kok Nis. Tinggal nyantai aku. Kamu perlu bantuan? Tanya Atika. Enggak Mbak. Kerjaanku udah beres dan Tuan Raihan gak ada ngasih tugas lain makanya Nisa cari Mbak Tika. Siapa tahu Mbak butuh bantuanku. Ujar Anissa. Berhubung tugas kita udah beres. Kita ke pantry aja yuk. Badanku pegel semua ini pengen istirahat. Ujar Atika. Ayo. Nisa juga harus nih pengen minum. Ucap Anissa. Mereka berdua pun berjalan menuju pantry sembari mengobrol. Tak lama kemudian, teman sesama OB yang lain datang menghampiri mereka. Anissa merasa senang karena dia bisa akrab dengan teman kerjanya. Sampai jam kerja selesai, Anissa dengan senang hati membantu teman OB yang membutuhkan bantuannya. Jam pulang tiba. Anissa bersiap untuk pulang. Saat berpapasan dengan Raihan, Anissa merasa Raihan lebih cuek dari biasanya. Tumben cuek banget. Biasanya nyuruh ini itu. Pikir Anissa. Apa aku bikin kesalahan ya? Tapi setauku aku gak bikin salah apa-apa. Apa karena masalah kemarin? Tapi gak mungkin lah. Kan kemarin dia udah setuju kalau aku tetap tinggal di kosan. Ujar Anissa dalam batin. Udah ah. Ngapain juga mikirin dia, yang penting aku masih bisa kerja, gumamnya. Anissa berjalan menyusuri jalanan yang penuh kemacetan. Biasanya dia harus menunggu lama untuk mendapatkan bus yang akan dia tumpangi. Namun sekarang, dia hanya perlu jalan kaki sebentar, tanpa harus ikut merasakan kemacetan kota lagi. Kalau aja dulu punya uang buat sekedar sewa kosan seperti sekarang, pasti gak bakal ngalamin yang namanya kemacetan. Gumam Anissa. Sesampainya di kosan, Anissa bergegas membersihkan tubuhnya. Sore ini dia berniat untuk pergi ke sebuah taman di pusat kota. Dia ingin mencari udara segar sebelum senja hilang. Untungnya Anissa sudah mempunyai aplikasi ojek online sehingga dia tidak perlu bingung mencari kendaraan umum yang melewati taman kota. Anissa langsung memesan ojek online lewat aplikasi yang ada di ponselnya. Beberapa saat menunggu, akhirnya ojek yang Anissa pesan datang. Kemudian Anissa menuju tempat yang ditujukan dengan diantar ojek tersebut. Akhirnya sampai juga di sini. Rame juga di sini. Gumam Anissa. Dia berjalan menuju sebuah bangku kosong di bawah pohon besar. Anissa bersantai sembari menikmati angin sore yang sejuk. Di lain tempat,
sepupu Anissa yang sedang berkencan dengan pacar gelapnya di sebuah kafe seberang taman. Melihat sosok Anissa di taman tersebut, membuat Sinta tersenyum kegirangan karena beberapa hari sebelumnya memang sudah mencari Anissa namun tidak pernah bertemu. "Sayang, kamu senyum-senyum sama siapa?" tanya Pak Anto sang kekasih gelap Sinta. "GK sama siapa-siapa kok sayang. Aku cuma seneng aja bisa jalan sama kamu," ujar Sinta. "Abis dari sini kita mau jalan kemana? Atau mau ke apartemen aku saja?" tanya Pak Anto. "Sepertinya aku gak bisa hari ini jalan-jalannya. Bagaimana kalau lusa? Soalnya aku udah janji mau nemenin mama kondangan di tempat saudara." "Tak apa kan?" ujar Sinta berbohong. "Ya sudah kalau begitu abis ini aku antar pulang saja ya," ucap Pak Anto. "Gak usah. Mending sayang pulang duluan saja. Aku nanti ketemu mama di butik langganan mama," ujar Sinta. "Kalau begitu biar aku antar ke butik saja ya sayang," ucap Pak Anto. "Gak usah sayang. Kamu pulang ke rumah istrimu saja dulu. Besok lusa, aku janji deh bakal puasin kamu dari pagi sampai pagi lagi," rayu Sinta. "Beneran ya? Lusa aku tunggu di apartemenku." "Ya sudah kalau begitu aku pulang dulu ya sayang. Kamu hati-hati di jalan dan jangan lupa lusa aku tunggu." "Bye sayang," ucap Pak Anto seraya mengecup pipi Sinta. Sepeninggalan kekasihnya, Sinta menghubungi sang mama. "Halo mah, mama di rumah kan? Aku lihat Anissa di taman kota. Mama kesini ya? Aku ada di dalam kafe di seberang taman," ucap Sinta. "Kamu beneran? Mama kesana sekarang. Kamu jangan kemana-mana. Tetap awasi Anissa jangan sampai dia pergi. Nanti susah lagi kita nemuin dia," ucap sang mama. "Iya mah. Buruan mama kesini," ucap Sinta. Sinta pun mematikan sambungan teleponnya. Sembari menunggu sang mama datang, sesekali Sinta menyeruput jus yang masih tersisa di gelasnya. Episode 42. Anissa yang merasa langit mulai gelap, bangkit dari duduknya dan berjalan ke tepi jalan menunggu sebuah ojek online yang dipesannya datang. Setelah ojeknya datang, Anissa langsung bergegas pulang. Dia tidak sadar jika sedari tadi dia sedang diikuti oleh bibi dan sepupunya. Sesampainya di kosan, Anissa langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tak selang lama, terdengar pintu diketuk dari luar. Anissa membuka pintu dan kaget melihat bibi serta sepupunya ada di sana. "Bibi, Sinta, kok kalian biasa di sini?" tanya Anissa kaget. "Memang kenapa kalau kita ke sini?" "Gak boleh," tanya Sinta ketus. Namun langsung dikasih peringatan oleh sang mama. "Bukan begitu. Kalian tahu aku di sini dari siapa?" tanya Anissa lagi. "Dari siapa itu gak penting. Yang penting bibi kesini berniat baik padamu," ujar sang bibi. "Maksud bibi?" tanya Anissa lagi. "Apa gak sebaiknya kita bicara di dalam saja?" tanya sang bibi. "Oh silahkan masuk Bi. Sinta. Maaf tapi Anissa gak punya minuman atau makanan buat disuguhkan," ujar Anissa. Sinta dan bibi murni terlihat kaget dengan fasilitas yang ada di kamar Anissa. Barang-barang yang mewah dan terlihat masih baru semua. "Ini semua barang-barangmu. Ternyata kamu berbohong selama ini. Bilangnya gak punya uang tapi setelah keluar dari rumahku, kamu malah jadi kaya seperti ini," ucap Sinta. "Ini hadiah dari tempatku bekerja," ujar Anissa. "Sudah. Bibi kesini mau bicara serius sama kamu," ucap bisa murni. "Duduk dulu saja Bi. Gak enak kalau sambil berdiri." "Maaf di sini gak ada tempat duduk jadi lesehan saja," ujar Anissa. Dengan sedikit enggan, Bi Murni dan Sinta duduk di karpet yang sudah Anissa gelar. "Bibi mau bicara apa?" tanya Anissa. "Begini Nisa. Sebelumnya Bibi sama Sinta minta maaf karena selalu menyakitimu, selalu menghina dan menjadikanmu babu di rumah Bibi. Bibi benar-benar menyesal karena telah menyia-nyiakan kamu. Bibi mau minta kamu buat balik ke rumah Bibi lagi. Di rumah serasa hampa gak ada kamu Nis. Kamu juga boleh kok bawa barang-barang kamu ini ke rumah." Bi Murni menjelaskan dengan ekspresi meyakinkan. "Anissa udah memaafkan Bibi dan Sinta sejak dulu kok. Tapi maaf, Anissa gak bisa pulang ke rumah Bibi.
Anissa sudah nyaman tinggal di sini. Tolak Anissa. Bibi mohon. Pulanglah ke rumah Bibi. Bibi janji gak akan memperlakukanmu seperti pembantu lagi. Bi Murni terus memohon pada Anissa. Anissa tetap gak bisa Bi. Ucap Anissa. Baiklah. Kalau kamu gak mau tinggal di rumah Bibi. Tapi setidaknya besok malam bisa kan makan malam di rumah Bibi. Sebagai permohonan maaf Bibi dan Sinta. Bibi harap kamu mau datang ya. Ucap Bi Murni. Kalau itu akan Anissa usahakan Bi. Tapi Anissa gak bisa nginep di sana. Ujar Anissa. Tidak masalah. Kalau begitu kita pamit pulang dulu ya Nis. Pamit mereka. Setelah kepergian Bibi dan sepupunya, Anissa mengunci pintu kosan dan langsung masuk ke dalam kamar. Mereka tahu aku di sini dari mana? Cindy, gak mungkin sih. Kan dia gak pernah bareng sama mereka. Apa ada teman kampusnya Sinta di sini? Tapi kayaknya gak mungkin Sinta punya teman yang ngekos di tempat ini. Ini kan jauh dari kampusnya Sinta. Terus siapa? Pikirnya. Bodoh ah. Yang penting mereka udah menyesali perbuatannya dan minta maaf sama aku. Semoga saja mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Gumam Anissa. Di tempat lain, Bibi Murni dan anaknya tersenyum kegirangan. Karena pancingannya untuk Anissa berjalan dengan mulus. Bi Murni menelpon orang yang meminjamkannya uang yaitu Pak Hendrik. Seorang juragan besar di pinggir kota. Halo Pak, saya ada tawaran menarik pada Pak Hendrik sebagai tebusan hutang-hutang saya. Ujar Bi Murni. Tawaran apa? Kamu yakin itu bisa menebus semua hutang-hutang kamu yang banyak itu? Tanya pria itu. Bapak tenang saja, ini jauh lebih bernilai dibandingkan dengan hutang saya. Ucap Bi Murni. Apa itu? Tanya pria itu. Aku kasih satu keponakanku yang cantik dan pastinya masih gadis untukmu. Bagaimana? Ujar Bi Murni. Kamu yakin dia masih gadis? Kamu jangan mencoba menipuku dengan seorang wanita. Ujar sang pria di seberang. Saya serius Pak. Saya pastikan dia masih gadis dan siap untuk dinikmati olehmu. Ujarnya. Baiklah. Aku menerimanya. Tapi jika dia sudah ada di tanganku, kamu tidak boleh mengambilnya kembali. Dan jika dia terbukti sudah tidak perawan, kamu harus membayar hutangmu 3 kali lipat dari hutangmu yang sekarang. Tegasnya. Bi Murni menelan ludah kasar mendengar ucapan pria itu. Saya janji dia masih perawan. Kamu gak usah takut karena dia tidak akan mengecewakanmu. Ujar Bi Murni. Baiklah, kapan saya bisa bertemu dengannya? Tanya sang pria. Besok malam di rumahku. Jawab Bi Murni. Baik, saya akan ke sana. Ujar pria itu. Pria itu pun mematikan sambungan teleponnya. Bi Murni dan anaknya berteriak kegirangan di dalam mobil. Mah, nanti kalau Anissa udah dibawa sama Pak Hendrik, aku mau jual semua barang-barang Anissa yang ada di kosan dia. Aku yakin harga barang-barang itu sangat mahal. Dari merek saja udah kelihatan kalau itu barang mahal. Ucap Sinta. Iya kami benar. Nanti kita bagi dia. Hasilnya, kita bisa bebas dari hutang dan kaya lagi setelah ini. Ide kamu memang cemerlang. Puji Bi Murni pada anaknya. Lihat dong. Siapa dulu? Ucap Sinta dengan bangganya. Ya sudah kita pulang sekarang. Aku gak sabar nunggu besok malam. Pasti seru. Ujar Sinta lagi. Mereka pulang dengan perasaan yang gembira. Esok harinya setelah pulang kerja, Anissa bersiap untuk ke rumah Bi Murni. Anissa menuju rumah Bi Murni dengan menggunakan ojek online. Sejak Anissa punya aplikasi ojek online, dia lebih memilih menggunakan ojek online daripada menggunakan angkutan umum lainnya. Karena selain lebih praktis, juga lebih cepat sampai tujuan. Anissa sampai di rumah Bi Murni disambut dengan sambutan yang hangat. Sangat berbeda dengan pertama kali dia datang dari desa dulu. Ayo masuk. Pamanmu sudah menunggu di ruang makan. Ujar sang bibi. Anissa masuk dan benar saja. Paman Arya sudah menunggunya di ruang makan. Anissa, apa kabar nak? Paman rindu sekali sama kamu. Paman Arya yang langsung bangkit dan memeluk Anissa. Nisa baik paman. Paman apa kabar? Tanya Anissa sembari membalas pelukannya. Paman baik juga. Ayo kita makan sama-sama. Ujar sang paman.
Anissa mengangguk dan duduk di salah satu kursi. Beberapa saat kemudian datang seorang pria dengan tubuh tinggi besar memasuki ruang makan. Pak Hendrik, Mah kok ada dia di sini? Apa Mama belum melunasi hutang Mama? Tanya Paman Arya pada istrinya. Mama yang undang dia ke sini Pak. Silahkan Pak Hendrik kita makan dulu ya. Oh iya. Kenalkan ini Anissa. Dia keponakan kami yang paling cantik. Ujar Bisa Murni. Ayo sayang kenalan sama Pak Hendrik. Dia orang baik kok. Titah Bisa Murni. Saya Anissa Ong. Ujar Anissa. Saya Hendrik. Ternyata kamu lebih cantik dari yang saya kira ya. Senang berkenalan denganmu cantik. Ujar Pak Hendrik. Anissa hanya menganggukkan kepalanya. Mereka makan dengan tenang tanpa percakapan apapun. Hanya Anissa yang terlihat tidak nyaman karena sejak tadi Pak Hendrik selalu mencuri pandang pada Anissa. Setelah makan malam selesai, Bi Murni memberikan sebuah salad buah pada Anissa. Bibi tadi buatin salad buah khusus buat kamu sayang. Kan dulu kamu suka banget sama salad buah kan? Ini untukmu. Ucap Bi Murni seraya memberikan satu cup salad buah dan membagikannya juga pada semua orang yang ada di meja makan. Makasih Bibi. Ucap Anissa. Bi Murni dan Sinta tersenyum sinis saat melihat Anissa mulai memakan salad itu dengan lahap. Tak lama setelah memakan salad tersebut, Anissa merasa pusing dan akhirnya pingsan. Paman Arya terlihat sangat panik dengan keadaan Anissa dan istrinya pun berpura-pura panik seperti sang suami. Biar saya bawa dia ke rumah sakit Pak, ujar Pak Henry. Iya kita harus segera bawa Nisa ke rumah sakit, ujar Paman Arya. Biar Pak Hendrik saja yang membawanya. Kita tunggu kabarnya di rumah saja, ujar Bi Murni. Saya ikut. Saya khawatir sama Anissa, ujar Paman Arya. Pah, udah biar Pak Hendrik saja. Kita di sini saja. Percayalah Pak Hendrik pasti bisa menjaga Anissa, ujar Bi Murni pada suaminya. Akhirnya Paman Arya dengan terpaksa tidak ikut serta untuk membawa Anissa ke rumah sakit. Mobil yang membawa Anissa melaju dengan cepat di jalanan, sedang dari kejauhan. Dua orang pengawal dari Raihan menghubungi Randy sembari terus mengikuti mobil yang membawa Anissa pergi. Pengawal itu terus membuntuti mobil yang membawa Anissa. Pak Hendrik yang membawa mobil merasa sangat senang karena wanita yang dia dapatkan sangat menarik menurutnya. Saking senangnya, dia tidak sadar jika ada mobil lain yang membuntutinya dari di belakang.